Iya, Halo. sore, Bung. Ya, selamat sore, Pak. Kebetulan saya sudah pensiun, hanya saya punya beberapa banyak banyak kesaksian pengalaman. Mm-mm. Salah satunya saya punya pengalaman itu kira-kira tahun berapa ya? Saya agak lupa juga tahunnya tuh. Saya dari salah satu dinas tenaga kerja yang sering menyelenggarakan pelatihan. Nah, pelatihan kami itu pesertanya dari kabupaten kota, kurang lebih sekitar ada yang 100, ada yang 150. Nah, pada satu waktu peserta pelatihan itu sudah diundang masuk ke Wisma, kurang lebih ada 120 orang. Nah, jadi kalau mereka datang misalnya hari Minggu, Minggu sore, pembukaannya pagi, Senin. Nah, selesai pembukaan, malamnya itu banyak yang kesurupan, Pak. Waduh, saya sudah di rumah jam maghrib, saya ditelepon sama staf, Pak ini banyak pesertanya kesurupan. Saya bilang, kenapa bisa kesurupan? Mereka bilang juga kami tidak tahu, Pak. Lalu dia bilang, saya sudah berkoordinasi dengan RT setempat, terus dengan Babinsa setempat, Pak, dan mereka juga koordinasi dengan apa DKM setempat situ, Pak. Datanglah beberapa ustadz untuk mendoakan mereka. Nah, proses mereka sudah didoakan kurang lebih jam 9 malam. Saya ditelepon lagi, Pak, ini pesertanya pesertanya semakin banyak yang kesurupan. Yang ini sembuh, masuk lagi di yang lain. Ini sembuh, masuk lain. Dan sekarang sudah banyak sekali yang nonton, Pak. Media juga liput. Ya udah nanti saya ke sana. Nah, saya ke sana kebetulan dekat rumah saya juga ada seorang ustadz, saya ajak dia ke sana. Sampai di lokasi wisma itu kejadiannya di Bandung ya, Pak. Kebetulan saya tugasnya di Bandung. Silakan lanjutkan. Lalu sampai di sana, Pak Ustadz yang bawa ini dia segera turun ke lapangan juga mendoakan mereka. 2 sampai jam 10, setengah 11 belum ada perkembangan, Pak. Saya diam-diam keluar dari rombongan, saya sendiri dulu di kamar, saya berdoa. Saya cuma angkat hati ke Tuhan Yesus, ini ada apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Saya minta tolong Tuhan Yesus, harus apa yang saya lakukan? Karena orang sudah semakin banyak, Pak. Polisi sudah datang juga, pesertanya juga ada yang sudah histeris minta dipulangkan. Lalu saya disuruh berdoa. Saya berdoa, Tuhan Yesus, turunkanlah kuasa Roh Kudusmu dan bilur-bilur darahmu untuk saya menjamah mereka ini, Tuhan. Ya udah selesai, saya keluar, Pak. Saya keluar, saya bilang, Tuhan Yesus yang mana? Saya bingung yang mana ini. Dia bilang, lihat ke sana. Kayak tapi tidak bersuara, Pak. Hanya hati suruh lihat ke sana. Oh, itu apa, Tuhan? Karena saya lihat itu gelap. Dibilang itu yang mengganggu. Usir dia dalam namaku. Nah, saya pegang salah satunya peserta, Pak. Saya bilang dalam nama Yesus kamu keluar. Jangan ganggu anak-anak di sini. Dia jatuh, Pak. Dia jatuh. Sadar dia. Sadar. Semua ikut sadar, Pak. Semua ikut sadar. Nah, teman-teman ustadz yang saya bawa ini dan ustadz yang sudah ada Mm-mm. pada kaget. Ah, Sama-sama staf juga saya juga kaget. Kok Pak Joni bisa? Saya bilang bukan saya bisa, ini Tuhan yang suruh saya untuk iya. ngusir. Betul Bukan saya betul. bisa, saya tidak tahu apa-apa ini. Mm-mm. Nah, sudah itu mereka semua sudah siuman. Polisi datang ke saya wawancara, Mm-mm. media wawancara. Saya hanya bilang, saya hanya menggunakan kuasa Tuhan Yesus untuk mengusir ini. Yes, betul. Kalau kerasukan ini katanya, kalau kata Tuhan Yesus dalam hati saya, Roh Kudus, Iya. itu kuntilanak. Mm. Udah selesai, Pak. Lalu mereka saya panggil dalam aula, Mm. pesan apa? Berikan motivasi kepada mereka. Mereka bilang, Pak, kami mau pulang, kami takut. Nah, saya bingung lagi nih. Saya berdoa dalam hati,
Tuhan Ya. Yesus ini gimana harus apa yang saya katakan kepada mereka. Nah, Tuhan jawab, bilang aja saya jadi jaminan. Ya udah, saya bilang begini, kalau sampai subuh ini masih ada yang kesurupan, pagi kamu dipulangkan. Tapi kalau sampai subuh tidak ada yang kesurupan, kamu boleh melanjutkan. Saya Lanjutkan jaminannya. acaranya. Iya, saya Oke. jaminannya karena saya yang mimpin di sini, saya bilang. Yes. Lalu, ya kalau gitu Pak, tapi Bapak pulang enggak? Ya saya harus pulang, masa saya nginep sini? Mm. Enggak, Bapak jangan pulang, nginep aja di sini Pak, kami takut. Saya Ah, bilang enggak ada yang perlu ditakuti. yes. Udah, saya yang jamin Anda ada adik-adik di sini, tidur sampai pagi, sampai Mm. pelatihan selesai, karena pelatihan ini kurang lebih 4 sampai 5 hari ya Pak. Bung, Ya. ya udah. Jadi pagi-pagi saya datang Pak, jam 7 saya sudah datang. Mm. Saya kontrol mereka lagi makan. Habis makan saya tanya gimana? Iya Pak, sudah ndak ada yang terjadi. Jadi kami lanjutkan aja ya lanjutkan. Masa pemerintah sudah membiayai besar begini, kamu harus pulang Iya betul. tanpa Ah, sertifikat. Ya ah, udah mereka lanjutkan Pak Bung yes. sampai selesai. Nah besoknya di media muncul Pak Bung. Mm. Sampai saya dipanggil sama sekolah dinas. Mm. Ini kok terjadi kamu ndak lapor? Saya bilang enggak Pak. Saya juga sebenarnya tidak tahu persoalannya. Hanya sore-sore saya ditelepon sama staf bahwa panitia piket ya Pak, bahwa ada kejadian ini. Yes. Jadi saya bisa tanggulangi Pak. Jadi saya belum lapor. Pagi hari saya mau lapor, tapi saya kesini dulu Pak. Tapi Mm. sudah publikasi di media, sudah muncul kalau di sini itu namanya Koran Pikiran Rakyat, Ya. sudah terpublish. Mm. Jadi ya saya tidak bisa apa-apa lagi Pak. Ya saya lapor sekarang bahwa itu sudah tuntas. Ya itulah Mm. Pak. Apa kesaksian iman saya salah satunya yang saya pernah pengalaman untuk mengusir kuasa gelap seperti itu. Luar biasa Pak ya. Kesaksian yang sangat memberkati sekali. Memang betul Pak ya. Doa orang benar besar kuasanya dan nama Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Maka di dalam Filipi 2 ayat yang 10 sampai 11 segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan kuasa Tuhan itu dahsyat dan nyata Pak bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Luar biasa kesaksian sangat memberkati. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan silakan. Iya Pak. Ya itu Pak. Artinya waktu masa muda saya sih saya tidak seperti anak-anak remaja lain yang taat gitu Pak. Saya apa, suka main, suka ini. Jadi saya kurang taat gitu Pak. Dan dulu saya juga tidak percaya, kurang yakin, bukan percaya, kurang yakin bahwa dalam nama Yesus itu kalimat sepotong itu bisa menghalau semua macam masalah Pak. Saya cuma dulu percaya kalau kebetulan apa ya, kebetulan saya itu Bapak Ambon, Mama Makassar. Hmm. Nah, kami di Makassar itu sangat percaya dengan barang-barang begitu juga, Pak. Hmm. Jadi, kami lebih percaya kepada tulisan-tulisan yang gundul-gundul, Pak. Ah, Jadi, itu. saya pikir dengan tulisan gundul itu bisa lebih berkuasa gitu, Pak. Hmm. Jadi, saya mencari yang seperti itu. Tahunya setelah saya masuk dunia kerja, 87 saya ditempatkan di 86 saya di Papua, Pak, di Papua. Ya. 87 saya pindah ke Jawa Barat. Hmm. Di situ saya masih bergumul dengan hal-hal seperti itu, Pak. Oh gitu. Nanti tahun 2007 Hmm. itu saya bermimpi. Yeah. Kok saya mimpinya saya di dalam gereja. Gereja modelnya gereja Katolik gitu ya, Pak. Ah. Tapi kok ada Tuhan Yesus sana, bukan manyun, Tuhan Yesus diam terus berubah jadi Bunda Maria gendong anak bayi. Saya kaget. Saya bangun. Saya lihat jam 2. Besoknya saya tidur lagi, Pak. Mimpi yang sama. Kenapa kok mimpinya yang sama? Ini terjadinya tahun 2007, Pak. Pagi-pagi saya telepon ibu saya waktu ibu saya masih hidup. Kebetulan tinggal di Bogor, di adik saya yang di Bogor. Saya telepon, Mak, kenapa saya begini ya? Saya mimpinya ini
berturut-turut. Cuma dijawab sama mama saya, ibu saya, kamu bertobat. Kalau kamu tidak mau bertobat, itu Tuhan sudah panggil. Nah, dari situ Pak baru saya kaget gitu Pak. Hmm. Berarti selama ini saya sudah ya baca Alkitab, baca Hmm. ke gereja, tapi cuma sebatas membaca aja Pak. Tidak mau memahami, Pak. Ya, sebatas membaca. Baca Yes. berulang-ulang, kasih tanda, tapi tidak tidak mengimani gitu. Tidak Kurang mengimani, mengimani betul-betul. Pak. Kalau dikuantifisir dalam bentuk angka itu misalnya 1% sampai 100%, kalau biji sesawi itu 1%, mungkin saya belum sampai di 1%-nya Pak. Belum sampai di 1%. Mungkin 0,003. Yes, betul. Saya lebih percaya dengan kuasa-kuasa yang gelap yang saya pernah lihat di Jawa Barat ini, kan kebetulan karena saya di tenaga kerja, kan saya sudah keliling ini Jawa Barat Pak, kabupaten-kabupaten. Kan banyak di daerah Jawa Barat, Pak, ya, seperti itu ya. Hal-hal begitu banyak. Bapak bilang mau ke kabupaten mana, saya sudah masuk semua sampai di desa-desa Pak. Kebetulan program kami, program padat karya kan masuk ke desa-desa. Jadi ketemulah sama toko-toko yang seperti itu. Jadi saya terpengaruh Pak, sampai 2007 itu saya baru hilang pengaruh itu. Nah dari situ baru terjadi yang dulu yang saya sanksikan itu, misalnya saya sanksikan apa dalam nama Yesus itu apa, kalimat itu bermakna apa, itu enggak. Baru setelah itu baru saya tahu Pak, bahwa yang namanya dalam nama Yesus itu punya kuasa yang sangat besar. Sangat dahsyat kuasanya, Pak, ya. Kalau dikuantifisir dalam bentuk bom, mungkin bom atom itu Pak, atau lebih. Iya, betul. Itu pernah satu kejadian. Saya itu diundang sama tetangga, Pak Juni tolong ke sini. Kenapa Pak? Ini ada besannya punya anak sakit, tapi sakitnya sudah lama Pak. Saya bilang, sakit apa Pak? Katanya sakit gula. Ya udah kita ke sana ke rumahnya. Sampai di rumahnya itu saya lihat memang anak laki-laki Pak. Waktu itu saya usia 47, 48 lah. Dia tuh usia sekitar 36, 37. Tidur Pak, tidurnya itu di ranjang kecil, tapi tidurnya itu sudah rata dengan ranjang Pak. Badannya itu ditutup selimut Bapak tahu, Bung tahu selimut yang rumah sakit dulu yang hijau biru. Tahu, yang garis-garis itu, Pak. Ya ditutup pakai itu. Tapi kok cuma muncul kepalanya aja, yang lain itu semua sudah rata dengan Dengan kasur. Saya pegang, ih, kurus begini orang ini gitu. Jadi ada saya tetangga saya kebetulan yang di LAN Bandung Pak, Lembaga Elektronik Bandung, terus ibunya, terus anaknya, terus mantunya. Nah udah, saya bilang sama Roh Kudus ini gimana, saya harus bilang apa? Lalu, bukan saya enggak dengar audio pasti, cuma dalam hati langsung keluar. Itu kalimat saya juga kaget Pak. Kamu ini terlalu banyak berdosa. Aduh, saya bilang kenapa kok saya bilang begini? Saya ibunya tuh tiba-tiba bangun. Aduh, saya salah ini kali. Pak, boleh kita ngobrol di luar? Ya boleh. Jadi kita ngobrol di luar, di ruang tamu. Pak, tadi kok Bapak bisa katakan begitu? Iya Bu, maaf kalau saya salah, tapi itu Roh Kudus yang mengatakan seperti itu. Kalau saya salah, saya minta maaf Bu, tapi itu yang dikatakan, itu yang saya sampaikan. Dia bilang, yang Bapak katakan itu benar. Hah? Benar. Ini anak dari kecil semenjak bapaknya meninggal, karena bapaknya dulu polisi Pak, meninggal sampai dia tinggal di Cimahi. Dia meninggal dari dia mulai kelas 4 SD sampai dia sudah sakit begini Pak. Dia kalau dia itu hanya lihat saya itu dia ludah, dia pukul, dia tendang, dia tempelin sampai sekarang sudah tidak bisa bangun ini Pak.
Kalau dia masih bisa bangun, dia tempelin lagi saya nih, dia tendang. Hmm. Lalu, oh gitu ya Bu. Saya pikir saya salah Bu. Saya pikir Roh Kudus sampaikan itu saya salah. Hmm. Dia bilang tidak Bapak, yang tadi Bapak katakan itu benar. Ya. Bahwa ini anak memang. Lalu ibunya bilang dia sudah minta maaf berapa kali. Tapi ya saya maafkan sebagai orang tua. Tapi saya bilang, Bu itu dia minta maaf itu belum dengan hati yang tulus. Baru hanya dalam ucapan. Tapi kalau dia minta maaf dalam hati yang tulus, ini tidak lama lagi waktunya. Aduh, saya juga jadi takut saya bilang begitu, Pak. Ya. Bung, saya jadi ngeri juga. Kita kembali ke dia, lalu ini Bapak katanya mau bicara, kamu dengar. Lalu saya cuma bilang gini deh, kalau kamu mau sembuh, kamu harus minta maaf tapi dengan tulus. Kamu tidak perlu cuci kaki ibumu. Hmm. Dengan basa-basi seperti itu tidak perlu. Minta Iya. maaf aja dengan tulus. Hmm. Kalau minta maaf dengan tulus, nanti kamu diampuni sama Tuhan. Yes. Nah, udah. Sudah begitu, saya pamit pulang mungkin sekitar jam 11 malam, Pak. Saya pulang Hmm. sama tetangga saya yang di LAN itu. Hmm. Terus sampai di rumah, belum seminggu kemudian saya ditelepon sama tetangga yang di LAN. Pak Juni, kenapa? Itu yang kakaknya, adiknya Nelly yang kita pergi itu, yang di Cimahi sudah meninggal. Ya udah, syukur Pak. Dia sudah minta maaf, berarti dia sudah minta maaf dengan tulus. Yes. Ya, Betul. ya itu Pak, itu. Jadi apa ya? Kita mendapatkan talenta seperti itu, kuasa seperti itu, ada kalanya bikin saya juga takut sendiri, Pak. Ketakutannya gimana, Pak? Gimana? Takutnya tuh, takutnya takut salah gitu ya, Pak. Takut Oh, iya. mulut ini salah ucap. Betul. Nah, di satu kejadian juga, Hmm. masih juga orang lain, Pak. Hmm. Ini Pak Sahir ini orang lain. Pak Joni bisa enggak kita ke rumah teman? Hmm. Saya punya atasan di LAN. Saya bilang, ayo. Kenapa, Pak? Kita panggilnya Api. Kalau orang istilah di Jawa Barat ini Api, Pak. Ya. Kenapa, Pi? Itu apa kalimat pendek dari papi gitu, Pak. Kenapa, Pi? Itu sering kena serangan jantung. Oh, ayo kita pergi. Jadi kita pergi sana tuh sore, Pak, sore. Sore sampai di rumahnya teman itu yang orang lain, ngobrol-ngobrol. Dia cerita, Pak Juni, saya ini baru pulang ICU. Saya sering serangan jantung malam hari. Saya bilang, saya sih bukan dokter, Pak. Kalau adik saya dokter, tapi saya bukan. Saya juga bukan dukun. Saya cuma mendoakan aja, Pak. Oh, Pak Joni Protestan, Kristen, iya. Kalau Bapak mau ya saya cuma bisa doakan. Tapi salah saya itu dulu, Pak, saya doakan itu selalu dalam hati. Tidak terucap. Tidak terucap. Itu, Bung. Salah sayanya itu. Tapi mungkin karena pemula gitu ya, Bung. Iya, betul-betul. Lalu, gini Pak, kata Roh Kudus, Bapak itu menyimpan jimat di rumah. Oh, Pak Joni, saya tidak pernah simpan begitu. Saya bukan orang begitu, Pak. Iya, iya. Tapi saya hanya disampaikan seperti itu. Lalu dia tidak tensi, tidak naik, Pak. Dia hanya bilang, saya tidak percaya yang begitu. Udah, saya kaget dalam hati saya, Tuhan Yesus ini gimana Tuhan? Kok saya ucap ini salah. Nah, cuma Tuhan Yesus bilang kayak dalam hati bilang tunggu aja. Ya udah ngobrol, minum teh. Saya masih minum kopi, ngobrol. Kira-kira 15 menit. Dia bilang, Pak, sebentar ya saya ke dalam dulu. Yes. Dia ke dalam sama istrinya, dia keluar bawa sarung kacamata, Pak. Tapi sarung kacamata yang kulit yang bisa gitu-gitu tuh. Iya. Bukan yang kayak begini. Bukan yang kayak begini, Pak. Yang kulit. Yang seperti ini ya, Pak ya? Ya, yang kulit. Iya, betul. Yang kulit yang kepalanya diambil dari atas itu, Pak. Ya, betul. Nah, dia simpan di meja. Pak Joni, ini apa, Pak? Ini saya ingat. Kok Bapak bisa ingat? Iya, Pak, saya dulu dikasih bacaan, saya simpan dalam kacamata ini. Ini katanya untuk ngusir
barang-barang jahat katanya. Hmm. Karena saya apa? Saya ini pejabat jadi saya sering diserang gitu. Ya. Ya udah, buka aja Pak. Ya buka. Taunya huruf gundul. Oh gitu. Wah. Saya bilang Heeh. inilah Pak yang membuat Bapak itu kena serangan jantung. Hmm. Jadi Bapak sama Ibu nih dua-dua sering kena serangan jantung. Itu aja kerjanya serangan jantung Pak. 2-3 hari Hmm. kena serangan jantung, 2-3 hari kena serangan jantung. Nah, saya bilang, terus ini gimana? Saya bilang, ya saya pegang, saya berdoa, dibuang aja ke WC atau dibakar Pak. Dia buang ke WC, Hmm. dia buang ke WC. Berapa hari kemudian dia kirim saya kue Pak. Heeh. Ucapan terima kasih. Nah, Ucapan saya terima malu kasih. sih bilang jangan jangan Pak. Heeh. Nah dia bilang Pak semenjak kejadian itu Pak saya sudah tidak pernah lagi kena serangan jantung. Saya Hmm. sekarang sudah bebas dari serangan jantung. Ya saya bilang ya itu Pak. Jangan Bapak coba simpan-simpan barang yang begitu. Karena Yes. dia itu waktu awal Bapak minta, Bapak kan tidak dikasih tahu sama si pembuatnya Hmm. bahwa ada makanan yang Bapak harus berikan kepada dia. Iya betul betul betul. Nah, Bapak tidak berikan. Nah, ini sekarang dia nuntut haknya. Bapak yang Hmm. dimakan. Dia bilang, Yes. begitu ya Pak. Saya bilang, iya Pak. Jadi jangan Pak. Jangan sekali-sekali menggunakan yang begini. Saya Hmm. dulu sudah keliling Jawa Barat Pak. Saya ambil yang begini-begini Pak. Ya. Ya dari situ sampai saya sudah pernah dapat ketemu lagi Pak. Ini sudah berapa belas tahun, 15 tahun lebih kali, 20 kali. Udah Udah pernah gak ketemu ketemu. lagi. Oh gitu. Nah. Jadi apa ya? Saya tadinya juga bukan orang bersih Pak, tapi kalau kita bertobat dan kita minta kepada Tuhan Yesus, ya memang Tuhan Yesus berikan gitu Pak. Yes betul Pak. Mungkin Bung pernah dengar dulu yang apa pemburu hantu Bung. Ya tahu tim pemburu hantu itu tahu tahu. Itu ada kejadian juga Pak. Oh gitu silakan ceritakan. Ini enggak kelamaan nanti yang lain. Gak apa-apa, boleh. Satu kali lagi cerita Bapak silakan, silakan, silakan. Nah, gak masalah. Ya Pak, kebetulan Nah, saya punya kenalan dari tetangga juga Pak yang kasih kenal. yes. Orang statistik Pak, statistik Hmm. Jawa Barat. Dia itu sudah keliling-keliling Pak tugas. Dia berilmu sekali Pak. Dia kalau cerita ke saya Pak, saya kalau pulang dari Garut naik motor itu saya tidur. Ih, saya bilang kok bisa? Iya Pak, saya tidur. Nanti sampai di depan rumah motor saya itu jatuh pelan-pelan. Pertanda saya sudah sampai. Saya bilang selama jalan itu tidak kecelakaan. Dia bilang tidak. Ada yang kendalikan motor. Iya, dia bilang ada yang kendalikan motor saya. Saya bilang ambil di mana ilmu begitu? Dia bilang saya ambil di salah satunya waktu itu waktu dia tugas di Riau Pak. Ih, saya bilang wah bahaya Pak bikin orang ini. Nah dia bilang ini Pak ilmu ini saya sudah mau cabut. Saya pergi ke pemburu hantu yang kebetulan tinggal di Bandung salah satunya Pak. Waktu itu dia dimintakin uang lumayan besar Pak uangnya zaman itu ya Pak. Saya tidak usah sebut ya Pak. Gak Bu, usah, gak usah, gak usah disebut Pak. Ah, udah. saya sudah diproses pencabutan. Itu yang mencabut itu terguling-guling terus, terlempar terus. Akhirnya dia menyerah. Sudah 3 hari dia menyerah, dia kembalikan uang saya. Nah, sini saya cabut Pak. Oh Pak Juni yang bercanda, bisa? Ah gampang cabut yang begitu itu kuasa gelap gampang. Yang benar Pak Joni, pakai apa gitu? Maksudnya upacara apa? Saya bilang enggak, duduk aja di samping saya sini Pak. Ya, dia duduk, saya berdoa. Tapi ya itu saya salah itu yang Bung saya bilang saya berdoa dalam hati. Udah yang dulu-dulu itu. Lalu saya pegang dari lehernya. Oh ini kuasa gelapnya. Kamu pakai ular ya? Dia bilang, kok Pak Joni tahu? Saya bilang, iya ini saya pegang nih. Saya enggak lihat bentuknya, tapi saya pegang ini, pegang kepala ular. Saya tarik Pak. Itu kira- kira-kira ada 2-3 meter gitu Pak. Ditarik keluar. Buang. Saya buang di luar, di jalan. Dia langsung, ih
kok badan saya jadi ringan, Pak. Saya bilang, iya ini ularnya sudah keluar, udah hilang ilmunya. Nah, saya bilang kalau mau buktikan silakan naik motor lagi apa, sambil tidur. Ya udah semenjak itu dia bilang saya sudah tidak pernah lagi Pak, sudah seperti orang normal itu. Ya itu Semenjak pun itu Pak. beberapa cerita yang Heeh. banyak Luar sih tapi biasa ya. nanti Kesaksian Bapak ini sangat sangat memberkati sekali. Mungkin kalau Bapak ada waktu malam nanti boleh lah masuk lagi itu kan. Kalau misalnya masih ada kesaksian-kesaksian yang lain. Tapi luar biasa. Kesaksian yang sangat memberkati sekali ya. Maksudnya dari awal Bapak bersaksi tadi ketika berdoa secara sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus kuasa roh jahat bisa keluar. Itu luar biasa sih. Nama Tuhan Yesus itu sangat besar kuasanya. iya, Dahsyat sekali. iya. Gitu. Dulu saya pikir tulisan tulisan apa tulisan cacing yang sangat berkuasa Pak. Ternyata Dulu bukan ya Pak ya. iya, Itu. Nama karena Tuhan orang Yesus Pak yang besar iya, kuasanya luar biasa. nanti saya Itu. sudah bisa buktikan gitu Pak. Betul 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 betul. Ya Pak nanti terima kalau kasih banyak ya Pak Joni iya, ya buat kesaksiannya. Tuhan Yesus berkati Bapak. Kalau ada waktu lain kali boleh naik lagi Pak ya. ya. Oke Pak, Makasih terima kasih Bung. banyak Pak. Sore Bung. Sorry, Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga. Shalom shalom.